Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risnawati dengan nomor sabuk A25120032. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa alat di laboratorium dengan K3K. Tujuan dari pengenalan alat laboratorium dan K3 yaitu mengidentifikasi beberapa macam alat dan menggunakannya dengan benar. Yang kedua, mengenalkan peralatan kesehatan dan keselamatan kerja selama berada di laboratorium. Dan yang ketiga, mampu menggunakan peralatan K3K di laboratorium dengan benar. Berikut beberapa alat-alat laboratorium. Yang pertama, gelas kimia. Digunakan sebagai wadah untuk mencampurkan suatu larutan yang dapat digunakan sebagai wadah untuk menampung larutan atau sebagai wadah untuk memanaskan suatu larutan. Yang kedua, ada corong dan kertas saring. Corong dapat digunakan untuk memindahkan larutan dari wadah satu ke wadah yang lain, dan kertas saring digunakan untuk menyaring suatu larutan. Yang ketiga, ada Erlenmeyer. Dapat digunakan sebagai wadah untuk titran pada saat titrasi, dan juga sebagai wadah untuk filtrat pada saat penyaringan. Serta dapat digunakan untuk memanaskan suatu larutan. Dan yang keempat, ada labu ukur. Berikut adalah beberapa pengenalan alat di laboratorium. Yang pertama, ada gelas kimia. Digunakan sebagai wadah untuk mencampurkan suatu larutan dan dapat digunakan sebagai wadah untuk menampung larutan atau sebagai wadah untuk memanaskan suatu larutan. Yang kedua, ada corong dan kertas saring. Corong dapat digunakan untuk memindahkan larutan dari wadah satu ke wadah yang lainnya, sedangkan kertas saring dapat digunakan untuk menyaring suatu larutan. Kemudian ada Erlenmeyer, dapat digunakan sebagai wadah untuk titran pada saat titrasi, sebagai wadah untuk filtrat pada saat penyaringan, serta dapat digunakan untuk memanaskan suatu sampel. Kemudian ada labu ukur, yang dapat digunakan sebagai wadah untuk membuat larutan dan mereaksikan larutan dengan tanda batas tertentu. Kemudian ada tabung reaksi, digunakan untuk mereaksikan dua larutan atau lebih dan untuk memanaskan larutan. Kemudian ada gelas arloji yang digunakan untuk menimbang suatu bahan kimia, dan dapat juga digunakan untuk penutup gelas kimia pada saat penguapan. Dan ada pipet tetes yang digunakan untuk mengambil larutan dalam ukuran skala tetesan tertentu. Kemudian ada spatula yang terbuat dari logam yang digunakan untuk mengambil bahan kimia yang berupa padatan maupun kristal. Kemudian ada botol semprot, digunakan sebagai wadah untuk menyimpan aquades. Kemudian ada lumpang dan alu, digunakan untuk menghaluskan padatan yang akan dihaluskan. Kemudian ada karet penghisap, terdapat 3 tombol, tombol A, tombol S, dan tombol E. Tombol A untuk mengeluarkan dan memasukkan udara ke dalam karet, tombol S untuk mengambil larutan, dan tombol E untuk mengeluarkan larutan. Kemudian ada pipet gondok atau pipet volume, digunakan untuk mengambil suatu larutan dengan volume tertentu. Ada pipet ukur yang digunakan untuk mengambil suatu larutan dengan berbagai volume yang hendak digunakan. Kemudian ada gelas ukur, digunakan untuk mengukur suatu volume larutan, dan ada batang pengaduk yang digunakan untuk mengaduk larutan. Selanjutnya adalah K3. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja atau PAK, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah upaya untuk mengakibatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, mental, dan sosial pada tingkat tertinggi untuk semua jenis pekerjaan, mencegah masalah kesehatan akibat pekerjaan, dan melindungi pekerja dari risiko kerja. K3 berperan untuk menjamin setiap tenaga kerja mendapat perlindungan kesehatan dan keselamatan selama bekerja.
menjamin setiap sumber produksi layak dan aman digunakan sehingga mengurangi resiko kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja. Nah, K3 sendiri mencakup semua hal yang bisa memproteksi dan menyejahterakan para pekerja, mulai dari Undang-Undang Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kerja atau manajemen K3. Tujuan dari K3 sendiri yaitu memudahkan pekerja dan mengikuti arahan K3 untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, menjamin pekerja dapat melaksanakan tugasnya dengan aman dan tertib. Yang ketiga, menginformasikan secara cepat kepada pihak lain yang terkait jika terjadi masalah saat bekerja. Yang keempat, melaporkan kejadian langsung yang mencurigakan di lokasi kerja. Yang kelima, memastikan setiap pekerja memahami pentingnya K3 dan mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan. Dan yang terakhir, menjamin setiap perlengkapan dan peralatan kerja dapat digunakan dengan baik dan efektif.